Kita melanjutkan kembali pembahasan syarah Al-Qawaidil Arba' oleh Fadilatul Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas ucapan penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di Muqaddimah Al-Qawaidil Arba' ini. Beliau membawakan beberapa doa-doa untuk yang membaca kitab ini. Nah, di antara doa beliau kepada kita yang membaca kitab ini, yaitu beliau mengatakan wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza betuliya sabar wa idza adnaba istaghfar fa inna haula'i thalath unwan sa'adah. Kata beliau, semoga engkau dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang termasuk di antara orang-orang yang apabila diberi nikmat dia bersyukur, dan apabila dia diberi ujian dia bersabar, dan apabila dia melakukan jatuh dalam perbuatan dosa dia langsung beristighfar. Karena sesungguhnya tiga hal ini adalah simbol kebahagiaan seseorang. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang yang pertama, yaitu apabila diberi nikmat maka bersyukur. Ya, dan sudah kita jelaskan juga bahwa syukur itu dilakukan dengan tiga cara. Apa? Ada yang masih ingat? Keyakinan dari hati. Bersyukur dengan hati, meyakini bahwa nikmat semua yang kita dapatkan itu hanya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan dari jerih payah kita, bukan dari usaha kita. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan al-lisan, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, bersyukur dengan amal, perbuatan, yakni dengan anggota badan. Maksudnya kita menggunakan nikmat-nikmat Allah tersebut hanya untuk ketaatan kepada Allah, tidak kita gunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masuk ke yang kedua, yaitu wa idza betuliya sabar, apabila ditimpa musibah dia bersabar. Kata Syekh Shalih Fauzan, Allahu Jalla wa Ala yabtalil ibad, yabtalihim bil masaib wa yabtalihim bil makarih wa yabtalihim bil a'da'i minal kuffari wal munafiqin. Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa menguji hamba-hambanya, siapapun itu tanpa terkecuali. Bahkan manusia yang paling mulia, yaitu para nabi dan rasul, mereka semuanya juga tidak luput dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menguji mereka dengan musibah-musibah. Allah menguji mereka dengan perkara-perkara yang tidak disukai sama mereka. Yang namanya musibah, siapa yang suka? Nggak ada yang suka musibah. Ya, diberi bencana, diberi sakit, ya kelaparan, ya ekonomi yang susah, ya diberi ujian mungkin berupa ya anak-anak yang durhaka misalnya. Itu semua adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dan juga Allah memberikan ujian dari sisi Allah jadikan bagi kaum muslimin ada musuh-musuh yang senantiasa mengganggu mereka, baik dari kalangan orang-orang kafir ataupun dari kalangan munafikin, ya dari kalangan ahli bidah. Mereka senantiasa mengganggu kaum muslimin, mengganggu ahlu sunnah. Fayahtajuna ila sabr wa adamil ya'si wa adamil qunuti min rahmatillah. Maka kalau kita tahu bahwa Allah pasti menguji kita, maka kita nggak mungkin bisa menghindar dari ujian Allah tersebut. Nggak mungkin bisa. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak pernah dapat ujian, tidak pernah dapat musibah. Itu nggak ada. Coba sebutkan siapa? Kita kasih hadiah. Siapa? Fir'aun diuji. Fir'aun juga mendapatkan musibah. Iya. Kenapa? Tidak pernah sakit. Oh enggak, makanya musibah banyak maksudnya bentuknya, bukan cuma satu jenis musibah saja. Ya musibah apapun itu, baik berupa
bencana. Fir'aun diberi musibah sama Allah. Diberikan bencana berupa al-jarad, yakni belalang-belalang yang menyerang Mesir ketika itu, wal kummal wal dafadi', kata-kata kodok-kodok, wadam, dan semua air di kota Mesir menjadi darah. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada satupun manusia yang bisa lepas dari ujian Allah. Dan memang kita nggak diperintahkan untuk ngelesi ujian itu, enggak. Yang diperintahkan adalah kita bersabar dengan ujian tersebut dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuthbituna 'ala dinihim, dan yang paling penting dalam bersabar itu adalah kita tetap tegar, kita tetap kokoh di atas agama kita, di atas akidah kita, keyakinan kita. Karena ujian-ujian tersebut, kalau orang nggak kuat, itu bisa menyebabkan dia melepaskan agamanya, melepaskan akidahnya. Kita dapati beberapa tahun yang lalu, banyak di antara kaum muslimin di salah satu desa di Jawa Timur itu, satu kampung itu murtad semuanya. Satu kampung murtad semuanya. Setelah diteliti, ternyata banyak orang-orang kafir datang ke sana memberikan bantuan-bantuan berupa makanan, berupa harta, diberikan bantuan-bantuan kepada mereka, menyebabkan mereka murtad dari agamanya, kemudian mengikuti agama-agama orang-orang kafir. Kenapa? Karena menurut mereka, apa ini jadi orang Islam? Ekonomi susah, makan susah, sembarang kalir sorong. Kalau ikut agama sebelah enak, kehidupannya dijamin sama mereka. Ini berarti orang yang nggak sabar. Namanya kesabaran itu yang dibutuhkan adalah agamanya dipertahankan. Jangan gara-gara musibah tersebut membuat engkau melepaskan agama ini, membuat engkau melepaskan akidah, melepaskan tauhid. Tidak. Kalau ditanya kenapa sih harus ada ujian? Kenapa harus ada musibah? Kan bukannya kalau Allah cinta sama seorang hamba, harusnya Allah berikan kepadanya nikmat. Kenapa kok Allah berikan ujian? Maka dijawab untuk membuktikan untuk membuktikan seberapa jauh dan seberapa jujur keimanan orang tersebut. Itu butuh ujian. Allah mengatakan misalnya dalam surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan amanna, kami beriman, kemudian Allah biarkan mereka begitu saja, Allah biarkan mereka dan tidak Allah uji. Kata Allah, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh Allah telah menguji manusia-manusia sebelum mereka, agar Allah tahu siapa di antara mereka yang jujur keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta keimanannya. Kalau nggak ada ujian, nggak ketok, nggak kelihatan kejujuran keimanan seseorang itu nggak akan kelihatan. Kalau dalam posisi yang enak, dalam posisi yang nyaman, dalam posisi yang nikmat, seorang nggak akan diketahui kualitas agamanya bagaimana, nggak tahu. Tapi ketika datang ujian, orang tersebut tetap tegar dengan agamanya. Ini baru orang yang jujur imannya. Tapi kalau orang tersebut ketika datang ujian, ketika datang musibah, goncang keimanannya, bahkan dia melepaskan keimanan tersebut gara-gara nggak suka, nggak betah dengan ujian tadi, nggak sabar dengan ujian tadi, berarti diketahui selama ini imannya dusta. Berarti selama ini imannya dusta. Ini hal yang bukan cuma masalah agama ya, masalah-masalah duniawi itu juga kayak gitu. Harus namanya ujian, dengan ujian itu diketahui kualitas. Contoh misalnya, ini sekarang lagi musim panas, belum musim hujan. Ketika Anda betulin genteng, manggil tukang talam, menekno genteng sing bocor. Kemarin hujan agak sing bocor kan. Nah sekarang Anda betulin genteng. Tahu dari mana Anda kualitas garapan itu kami?
Anda bisa tahu ketika kapan Anda bisa tahu kualitas garapan di tukang ini? Ketika hujan. Ketika hujan baru diketahui itu garapannya api tiba. Semakin deras hujannya, semakin kencang hujannya, itu semakin membuktikan kualitas si tukang tadi. Ya, kalau gerimis-gerimis mungkin masih apa? Masih belum diketahui. Begitu hujan yang deras baru diketahui. Tiba mau api garapannya. Dan Banten kok ini kebocor blas, gak ngerembes sama sekali. Tapi kalau nggak hujan-hujan, nggak datang hujan ini, tahu nggak kita bagaimana garapan tukangnya ini? Nggak tahu. Bisa jadi nggak digarap sama dia. Cuma naik ke atas terus bilang, terus Pak, mari. Bayaran. Bisa jadi kayak gitu, nggak ada hujannya. Maka demikian seorang mukmin. Ketika dia mengaku beriman, harus ada ujian. Dan ujian itu tergantung besarnya iman. Semakin tinggi keimanan kita, maka ujiannya semakin berat. Semakin rendah keimanan kita, maka ujiannya juga semakin rendah. Ya, makanya ujian kita jika dibandingkan dengan ujiannya para sahabat, sama nggak? Beda. Kita sama-sama beriman, sahabat beriman, kita pun juga beriman. Tapi ujian kita beda sama ujian para sahabat. Ujian para sahabat ada yang dipanggang di atas bara api. Ya, ada yang ditindih dengan batu yang besar seperti Bilal bin Rabah, diusir hingga mereka hijrah ke kota Madinah. Ya, yang asalnya kaya jadi miskin seperti Abdurrahman bin Auf, kaya raya di kota Makkah, begitu hijrah dia menjadi orang miskin. Ya, itu ujian-ujian yang berat. Kenapa mereka diuji dengan ujian seperti itu? Karena keimanan mereka tinggi. Adapun kita nggak diuji dengan ujian-ujian seperti itu. Ujian kita ini ujian-ujian yang tergolong ringan jika dibandingkan dengan ujiannya siapa? Para sahabat. Tapi bagi kita itu ujian yang sudah berat. Seakan-akan kalau kita ditimpa musibah itu, nggak ada orang yang lebih berat musibahnya daripada saya. Seakan-akan sudah manusia yang paling ngelongso, yang paling berat ujiannya. Ini nggak ngaca. Lihat ujian-ujian orang-orang yang beriman lebih daripada keimanan kita. Ujian mereka lebih berat. Dan Allah tidak akan menimpakan ujian kepada seseorang kecuali pasti sesuai dengan kapasitas orang tersebut. Jadi jangan mengatakan Allah kok boleh ngasih ujian di luar batas kemampuan saya. Enggak. Ini tuduhan dusta kepada Allah, tuduhan keji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibarat anak sekolah ya. Sama nggak ujiannya anak TK SD sama ujiannya anak SMA kuliah? Sama kan? Nggak sama. Anak SD ketika ngelihat ujiannya anak SMA itu dikira ujiannya apa? Ada anak SD, sama SD. Kalau ngelihat ujiannya anak SMA gimana? Gampang atau susah? Susah bagi dia. Bagi dia susah. Tapi ketika anak SMA ini ngelihat ujiannya anak SD, ini cemen ini. 1 tambah 1, 2 tambah 2, cemen ini. Padahal anak SD kalau kerjain itu, mumet dia. Semua sesuai dengan tingkatannya. Dan Allah Maha tahu. Kembali lagi kata beliau, maka seorang muslim wajib dia tegar di atas agamanya. Ketika diuji sama Allah, jangan sampai dia sedikit pun berpaling dari jalan Allah. Sedikit pun melenceng dari jalan Allah. Jangan, tetap tegar, tetap kuat apapun resikonya. Wala yatazahzahuna ma'al fitan. Dan jangan seorang muslim itu ketika tertimpa musibah, ketika diuji sama Allah, dia larut dalam ujian tersebut. Dia terseret arus-arus fitnah itu. Jangan terseret arus-arus fitnah tersebut. Fitnah di sini artinya apa? Fitnah di sini artinya apa? Jangan diartikan bahasa Indonesia. Ujian. Fitnah di sini artinya ujian. Bukan fitnah dalam bahasa Indonesia yang artinya tuduhan, bukan. Fitnah artinya ujian. Au yastaslimuna lil fitan, atau
Atau ada juga yang menyerah dengan ujian yang ada. Dan saya nggak kuat lagi jadi seorang ahlu sunnah. Apa dicibiri tiap hari, disindir-sindir, ya kan, dikucilkan, gak kuat aku. Terus gimana? Ya aku melok mereka lain. Jangan. Saya nggak kuat jadi orang mukmin yang memegang teguh agamanya. Kenapa? Saya dibilang sok alim, ya, saya dibilang sok suci. Saya dikucilkan, bahkan sampai ada yang mungkin dipecat dari perusahaannya. Terus gimana? Gak kuat aku katanya. Ya, saya menyerah dengan ujian-ujian ini. Saya ikuti saja arus ujiannya. Ya, harus tegar dia. Bal yuthbituna ala dinihim wa yasbiruna ala ma yuqasuna minal at'ab fi sabiliha. Dan seorang akan tetapi yang benar, dia wajib untuk tetap tegar di atas agamanya, dan harus dia bersabar dengan keletihan, kelelahan, dan berbagai resiko yang didapatkan ketika dia diuji tersebut. Harus terima dia resikonya. Demi untuk mempertahankan agama, dia harus terima resiko-resiko pahit. Karena dia tahu agama yang dia belani ini, agama yang dia pegang ini, itu lebih mahal daripada apapun. Ya, lebih mahal daripada apapun. Maka harus terima resikonya jemaah. Kalau misalnya ada karyawan, pegawai yang ketika disuruh sama bosnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkar, atau kayak misalnya sebagian pegawai-pegawai kalau datang hari raya orang kafir disuruh untuk mengenakan atribut-atribut orang kafir. Ketika dia memegang teguh agamanya dengan tegas mengatakan enggak boleh, lakum dinukum waliyadin, Allah melarang aku untuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir, maka risikonya dia dipotong gaji. Terima sudah risikonya. Atau risikonya dia dipecat dari kantornya, terima risikonya. Terima. Karena apa yang kita pertahankan, yakni agama kita, tauhid kita, akidah kita, itu lebih mahal daripada pekerjaan yang kita tinggalkan. Dan agama kita lebih mahal daripada apapun. Karena itu jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan digadaikan, jangan dijual demi untuk mendapatkan dunia. Ini namanya menjual agama. Paham ya? Ini yang disebut menjual agama demi untuk mendapatkan kerjaan, demi untuk mendapatkan jabatan, ditukar dengan agamanya. Itu yang benar. Ya. Gak kayak sebagian orang dikira menjual agama itu adalah kalau Anda mungkin jualan buku agama gitu. Ya. Terus dikasih harga sekian gitu. Terus kemudian dikatakan, berapa ini harganya? 100.000. Wah, ini kan buku agama, kau menjual agama. Terus SPP sekolah, SPP pondok, wah ini menjual agama, bukan. Ya. Jangan mengatakan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, jangan kau menjual agama dengan harga yang murah. Dibalik sama dia, ya wis tak larang Rasul. Karena nggak boleh menjual agama dengan harga yang murah. Ini keliru pemahamannya. Nah, maksudnya menjual agama, yaitu dia punya akidah, dia punya din. Itu sama dia ditukar, dibuang, kemudian ditukar demi untuk mendapatkan dunia. Bikhilafil ladzi idza tuliya jazaa wa tasaffat wa qanita min rahmatillahi azza wa jalla. Ini berbeda dengan seseorang yang ketika diuji sama Allah, dia murka, ya dia berputus asa, dia berpaling dari rahmat Allah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya fahada yuzadu ibtila ila ibtila. Maka orang yang seperti ini semakin menambah musibah di atas musibah. Sudah dikasih ujian, ya bukannya malah semakin berpegang dengan agama, justru dilepas agama ini. Maka ini musibahnya lebih besar daripada musibah yang pertama. Kayak tadi saya contohkan, ada orang diberi musibah berupa kemiskinan. Itu musibah bukan? Musibah. Ya, makan susah, tempat tinggal susah, hidup susah, dan yang lainnya. Kemudian dia ingin keluar dari musibah ini. Caranya bagaimana? Mendatangkan musibah yang lebih besar. Apa itu? Dia keluar dari agama, pindah ke agama yang lain yang menurutnya itu bisa menghilangkan musibah. Dan
itu semakin besar musibahnya. Ya, maka harus bersabar. Itu ibarat seperti misalnya seorang di rumahnya itu ada tikus. Tikusnya ini ganggu, suka meliciti kabel, suka nyuri makanan, berpenyakit gitu. Satu itu. Maka itu musibah, hal yang tidak mengenakan. Tapi untuk menghilangkan musibah itu, dia pakai cara yang justru dampaknya lebih besar daripada dampaknya tikus tadi. Apa? Dibom rumahnya. Kayak mati tikusnya, rumahnya dibom, diledakkan. Benar, tikusnya mati. Mari omai ajur dulu, digoleki batang tikusnya. Mati kan? Mati kan? Musibahnya selesai yang tikus ini. Tapi datang musibah yang lebih apa? Datang musibah yang lebih besar. Apa itu? Bambung. Bambung kali rumah. Itu ibarat orang-orang yang dia nggak sabar dengan musibah, kemudian dia ingin menghilangkan musibah tersebut dengan musibah yang lebih besar. Ya. Yang ada dia bersabar. Wa masaib ila masaib, semakin menambah musibah di atas musibah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhط." Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah wujudkan dengan cara Allah uji kaum tersebut. Paham jangan? Jadi tanda cinta Allah kepada hamba adalah hamba tersebut diuji. Nah, jangan dianggap ujian ini adalah salah satu bentuk kemurkaan Allah. Ya, memang terkadang Allah datangkan adab. Ya, Allah datangkan adab kepada hamba-hamba yang bermaksiat. Tapi adab yang diterima oleh seorang hamba itu juga nyatanya bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada orang bermaksiat. Orang yang bermaksiat ini, dia itu kan harusnya mendapatkan hukuman dari Allah. Betul nggak? Ya, namanya maksiat itu pasti ada punishment. Namanya pelanggaran itu pasti ada hukuman kan? Ya, pasti ada hukuman. Nah, hukuman Allah itu terkadang Allah segerakan di dunia atau Allah tunda di akhirat. Ya, ketika Allah segerakan di dunia, maka berarti di akhirat sudah lunas. Tuh, sehingga di akhirat orang tersebut bersih dari dosanya karena dosanya disegerakan di dunia ini. Ya, meskipun itu ada dari Allah, tapi tetap ada bentuk kasih sayang Allah, tanda cinta Allah kepada orang tersebut. Ketika diberi azab, maka Allah ingin supaya hamba tadi kembali ke jalan Allah. Diperingatkan sama Allah dengan azab tersebut agar hamba tadi kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah, telah nampak kerusakan-kerusakan baik di daratan ataupun di lautan. Ya. Apa sebabnya? Karena sebab dosa-dosa manusia itu, agar Allah timpakan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka sendiri. Ya, dengan musibah-musibah tadi, itu akibat dari perbuatan mereka sendiri. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi, meskipun itu musibah gak disukai sama manusia, tapi dari Allah adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti cinta Allah kepada hambanya. Oke. Karena Allah kalau cinta kepada suatu kaum, Allah uji, Allah berikan bala kepada kaum tersebut. Maka barang siapa yang ridho dengan ujian itu, maka baginya ridho Allah. Tapi barang siapa yang murka, ya, yang protes sama ujian tersebut, maka baginya murka Allah Subhanahu wa taala. Wa aqdamun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqdamun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Kata Nabi, dan manusia yang paling besar ujiannya itu, balanya itu adalah para anbiya, para nabi.
kemudian yang semisal dengan para nabi dan yang semisal dengan para nabi. Jadi nek sampai yang semakin niru nabi, maka semakin mendapatkan musibah. Ya, semakin mendapatkan bala. Berarti kalau semakin mendapatkan bala, itu semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti makanya kita nyari bala, awas. Jangan dipahami kayak gitu loh ya. Nggak boleh. Bukan berarti nyari bala terus cangkruan dari sempur. Ya oleh bala gitu. Ya kan? Enggak. Bukan berarti kita mencari bala. Tanpa dicari pun, ya kalau Allah memang cinta kepada seorang hamba, diuji. Ubtuliya Rasul, wabtuliya Siddiqun, wabtuliya Asyuhada, wabtuliya Ibadullahil Mu'minun, lakinnahum sabaru. Para nabi diuji, para rasul diuji, yang orang-orang yang siddiq, yang jujur keimanannya juga diuji, para syuhada juga diuji. Namun mereka semuanya bersabar dengan ujian tersebut. Ammal munafiq faqad qala Allah fihi. Adapun orang-orang munafik, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf. Di antara manusia, yakni orang-orang munafik, ada yang menyembah Allah di tepian, di pinggir-pinggiran. Fa in asabahu khairun itma'anna bi. Kalau mereka mendapatkan nikmat, maka mereka ridho, mereka tenang dengan nikmat tersebut. Wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Namun kalau mereka ditimpa musibah, kalau mereka ditimpa bala, mereka berpaling. Nah, kalau ditimpa musibah, bukannya malah tegar, bukannya malah bersabar nih orang-orang munafik, mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka merugi di dunia dan merugi di akhirat. Ya, dzalika huwal khusranul mubin. Fad-dunya laysat da'iman na'iman wa tarafan wa maladdatin wa sururan wa nasran, laysat da'iman hakadha. Dunia ini jemaah, itu bukan tempat yang konsisten. Dunia itu fluktuatif, berganti layar, ya berubah-ubah dunia ini. Kata beliau, Allahu yudawiluha bainal ibad. Allah putar dunia ini. Yang terkadang seseorang sekarang kondisinya mapan, maka nanti suatu saat Allah jadikan kebalikannya. Yang sekarang sehat, nanti akan sakit. Ya, yang sekarang senang, nanti akan sedih. Itu kehidupan dunia, berubah-ubah dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hitungan detik orang bisa langsung berubah. Yang aslinya kaya raya, dalam hitungan detik langsung Allah jadikan miskin. Kalau para koruptor kaya kan? Ya, begitu ketangkap asetnya disita semua, langsung jadi miskin. Ya, mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. As-sahabah afdhalul ummah, madza jara 'alaihim minal ibtila'i wal imtihan. Lihat para sahabat. Para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka adalah manusia yang terbaik dari umat ini setelah para nabi dan rasul. Namun lihat bagaimana kehidupan mereka. Apa mulus terus? Tidak. Ya, mereka ditimpa dengan ujian demi ujian, fitnah demi fitnah, balak demi balak menimpa mereka. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar di antara manusia. Ya, itulah hari-hari dunia yang kami putar di antara manusia. Itu dunia sifatnya seperti itu. Beda sama akhirat, beda sama surga. Kalau surga itu kenikmatannya itu stabil. Bahkan tidak pernah seseorang di surga itu mengalami ketidakenaan, tidak pernah. Jadi surga semuanya nikmat. Tidak pernah sekalipun seorang merasakan ketidakenaan, itu nggak pernah. Mau berbuat apapun pasti kenikmatan yang dia dapatkan. Nas'alullaha min fadli. Semoga kita semua termasuk di antara mereka. Beda sama dunia. Senikmat-nikmatnya perkara dunia, pasti di situ ada ketidakenakannya. Ayo, untuk sebutkan apa? Pasti ada sisi nggak enaknya. Apa misalnya? Rumah yang mewah, enak kan? Enak.
ada sisi nggak enaknya juga. Apa? Listriknya mahal. Listrik mahal, kamu khawatir maling masuk, apalagi perawatannya, pasti ada nggak enak, pajaknya, kendaraan mewah, sama enak tapi ada sisi nggak enaknya. Ya, spare part larang, pajak larang, apalagi makanan yang enak, apalagi makanan yang enak, apa makanan yang enak? Sisi nggak enaknya apa? Kolesterol, diabetes, semurat, gitu. Kalau di surga nggak ada kayak gitu. Dan semua yang dilakukan oleh manusia nikmat. Nah, tadi bilang rahimahullah, kita ringkaskan saja sebelum kita akhiri. Sabar itu ada beberapa model. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Ini tingkatan sabar. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu butuh kesabaran. Ya, apapun ibadah, apapun ketaatan kepada Allah butuh kesabaran. Karena kalau orang tidak sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dia tidak akan bisa istiqomah di atas jalan Allah. Sholat butuh kesabaran. Ya, apalagi haji butuh kesabaran orang melaksanakan ibadah haji. Sabar ngantrinya, ya, sabar daftari larang, sabar ketika berangkat ke sana, meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah air dengan tidak ada jaminan bisa kembali ke tanah air. Sabar ketika di sana cuacanya apa? Terik, panas. Ayo cerita dari kawan-kawan kita yang kemarin haji itu, jamnya itu sampai nggak bisa jam tangannya, jam tangan ini smartwatch sama HP-nya itu sampai nggak bisa dipakai. Ada peringatan, overheat. Ya, peringatan overheat, sudah panas, nggak bisa dipakai, saking panasnya. Tapi tetap bersabar, kehausan, belum lagi katanya ngantri di toilet itu luar biasa, belum lagi perlakuan orang-orang yang mungkin berbeda watak dan karakternya sama kita di sana. Kalau nggak sabar, nggak bisa istiqomah menjalankan ibadah. Ketika puasa, sabar. Ya, lapar, haus, sabar. Ini yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru 'alal maksiyah. Bersabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang kedua. Meninggalkan maksiat butuh kesabaran. Yang meninggalkan kemaksiatan butuh kesabaran. Apalagi kalau orang tersebut doyan dengan kemaksiatan tersebut. Ketika ditinggalkan karena Allah, maka luar biasa pahala yang dia dapatkan. Dan yang ketiga, bersabar atas musibah-musibah. Ya, ini tingkatan dari sisi jenis kesabarannya. Sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar ketika ditimpa musibah. Kenapa kita katakan yang pertama itu tingkatannya adalah sabar dalam menjalankan ketaatan? Karena sabar dalam menjalankan ketaatan itu ada usaha yang dia lakukan, jemaah. Ada upaya yang dia lakukan. Ketika dia sholat, ada upaya yang dia lakukan. Dia harus bangun dari tidurnya kalau subuh, jalan menuju ke masjid, kemudian dia melakukan gerakan-gerakan sholat. Ada upaya yang dia lakukan. Sabar dalam meninggalkan maksiat, nggak ada upaya. Wis menengok, nggak usah lapo-lapo. Kan gitu kan? Orang meninggalkan maksiat itu tinggal ngapain? Ya? Menengok dong. Ojo ngelakoni apa-apa, jangan melakukan maksiat itu. Nggak ada usaha yang dia lakukan, nggak ada aktivitas yang dia lakukan. Paham bedanya tadi? Paham ya bedanya tadi ya? Kalau ibadah ada aktivitas yang kita lakukan. Lah kalau meninggalkan maksiat, ya wis ojo dilakoni lah mari. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan dua hal ini, Nabi kaitkan perintah Allah dengan sesuai kemampuan. Wa ma amartukum fa'tu bihi mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan semampu kalian. Ini perintah. Tapi ketika menyebutkan maksiat,
wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang darinya maka tinggalkan. Nabi nggak pakai ngomong sesuai kemampuan kalian, enggak. Karena namanya meninggalkan itu cukup apa? Ya semua ojo dilakoni semua. Tapi kalau mengerjakan, ini butuh kemampuan. Haji, ada yang mampu, ada yang nggak mampu. Sholat, ada yang mampu untuk datang ke masjid, ada yang memang sakit, nggak mampu. Ya, jadi nggak ada istilahnya, waduh, saya nggak mampu meninggalkan homer misalnya. Saya nggak mampu meninggalkan zina, itu nggak ada yang itu. Ya, terus kali meneng-meneng ngomong sing nganteng, nggak usah lapo-lapo. Ya. Nah, ada pun yang ketiga, sabar dalam musibah. Kenapa ini ditaruh yang ketiga? Karena sabar dalam musibah itu dia nggak punya pilihan lain. Nggak punya pilihan lain. Mau nggak mau dia menerima musibah itu. Beda sama yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat. Itu masih punya pilihan dia. Ketika adzan berkumandang, Anda punya pilihan nggak antara sholat dengan tidak sholat? Ya kan? Anda punya pilihan. Ketika dihadapkan dengan wanita yang cantik, ya, Anda diberikan pilihan antara berzina dengan dia atau tidak berzina dengan dia. Tapi kalau ketika Anda ditimpa musibah, kecelakaan, sakit, bisa menghindar nggak? Punya pilihan lain nggak? Gak wis, aku gak gelem loro wis. Enggak, ketika datang musibah itu, Anda mau nggak mau menerima hal tersebut. Ya, ini dari sisi jenisnya, tingkatannya seperti tadi. Tapi terkadang kalau dari sisi orang perorangannya, bisa saja tingkatannya tadi berubah, tergantung orangnya. Bagi sebagian orang, terkadang meninggalkan sabar dalam meninggalkan maksiat itu lebih tinggi derajatnya daripada sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah. Contoh, ada seorang anak muda dengan jiwa mudanya yang menggebu-gebu, syahwatnya yang masih menggebu-gebu, dia meninggalkan zina. Padahal ketika itu dia diajak berzina oleh wanita yang cantik, kaya raya, punya kedudukan. Tapi dia mengatakan, ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berat bagi dia. Itu berat bagi dia. Kenapa? Ya, karena dia masih muda, syahwatnya masih menggebu-gebu, tapi dengan itu dia bisa bersabar menahan hawa nafsunya. Berat bagi dia. Berbeda dengan ketika dia sholat. Ketika dia sholat, itu mudah bagi dia. Itu hal yang gak membutuhkan kesabaran yang ekstra, paham ya? Ketika dia sholat, itu tidak membutuhkan kesabaran yang ekstra, karena masih muda, gampang melakukan ya. Beda hanya kalau orang tua. Orang tua ya, sudah mungkin umur 60-70 ke atas, yang syahwatnya sudah apa? Sudah menurun. Ketika diajak berzina, mudah nggak baginya untuk menolak? Mudah baginya untuk menolak. Ini akhafullah. Padahal dia nggak bisa. Padahal sudah nggak ada hasrat, tapi kayaknya apa? Ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Ketika diajak berzina sama seorang wanita, artinya dia mudah untuk meninggalkan kemaksiatan itu. Beda ketika dia berangkat menuju sholat. Ketika berangkat menuju sholat susah baginya, karena jalannya sudah pelan, ya, gocean, ya kan? Itu kesabarannya lebih tinggi. Paham ya? Kesabarannya lebih tinggi. Maka kalau secara asal tingkatannya tadi, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam musibah. Ini secara asal. Tapi bagi orang perorangannya terkadang berbeda satu dengan yang lain. Ya, sama ibarat kalau misalnya secara asal kendaraan mobil sama sepeda motor, ya, itu lebih baik yang mana? Mobil, ya, nggak kepanasan, nggak kehujanan, ya, lebih safety, lebih aman gitu. Tapi dari sisi person mobil sama motornya,
Terkadang motor lebih mahal daripada mobil, ya kan? Avanza sama Harley, mahalan mana? Ya, ini cuma ibarat saja ya. Kurang lebih 3 menit. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas ucapan beliau yang ketiga, wa idza adnaba istaghfar. Apabila apabila berbuat dosa maka dia beristighfar. Ya, ini semua yang kita ucapkan ini adalah perkara-perkara yang mudah untuk diucapkan dan semua orang tahu seperti yang kita katakan tadi. Tidak ada satupun manusia yang tidak tahu kalau ditimpa musibah, kalau diuji, maka kewajibannya bersabar. Itu semua orang insya Allah tahu. Gak perlu hadir di majelis ilmu, orang tahu akan hal tersebut. Namun melaksanakannya itu butuh taufik dari Allah. Makanya di sini beliau mendoakan semoga kita termasuk orang-orang yang diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah. Ketika datang musibah itu kita bisa bersabar. Ya, kita bisa bersabar. Nah, karena nggak semua orang ketika datang musibah itu bisa bersabar. Kalau ngomong kok bisa. Hadis yang tadi kita sebutkan, salah satu dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat adalah wa rajulun da'athum ra'atun dzatu jamalin wa mansibin wa qala inni akhafullah. Seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik dan kaya raya. Perempuannya yang ngajak, bukan lakinya. Tapi ternyata sang lelaki ini mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang muda tadi ya, Ustaz. Iya. Yang muda. Termasuk yang tua. Termasuk yang tua, wallahu. Baik, ini menceritakan ini, ngomong kayak gini gampang. Tapi coba nek kedaden temenan. Coba nek kedaden temenan. Ini yang depan antum ini juga wallahu a'lam. Yang minta kepada Allah supaya jangan sampai dipertemukan dengan kondisi demikian. Ya. Karena kita tahu kan kondisi keimanan kita, ya kondisi keadaan ketakwaan kita yang sangat kurang. Kita khawatir kalau berjumpa dengan kondisi seperti itu, naudzubillah kita sampai jatuh pada perbuatan tersebut. Maka lebih baik kita menghindar dari hal-hal yang membawa kita pada situasi dan kondisi seperti itu. Nah, saya cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan. Mengenai musibah tadi, itu fitrahnya manusia kan tidak suka ya, kemudian dengan kaitannya dengan doa yang sore bahwa birahmatika astaghfir, kita tidak menginginkan itu, kita membutuhkan rahmatnya Allah, tidak suka dengan itu gimana kaitannya mengkomparnya? Ada dulu ya. Dan kita dengarkan ada dulu, setelah itu kita lanjut sekalian. Tadi ditanyakan musibah adalah perkara yang tidak disukai oleh manusia. Akan tetapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memohon rahmatnya. Gitu betul. Itu kan perlawanan kan? Ya. Di satu sisi sifat kita kepingin rahmatnya Allah, sesuatu yang enak-enak, itu fitrah kan? Tidak suka dengan sesuatu yang musibah. Padahal musibah itu sendiri, kata Allah kan Allah kepingin menghapus dosa-dosa seorang hamba dengan dikasih musibah kalau dia ridho dan sabar. Apakah bertentangan? Ya, ini mengkomparnya gimana? Ya, apakah bertentangan seorang yang dia itu secara fitrahnya dia nggak pengen mendapatkan musibah-musibah tersebut, tapi di satu sisi yang lain dia tahu bahwa musibah-musibah tersebut itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan para ulama yang lainnya, mereka justru mengatakan bahwasanya tatkala kita tidak pernah ditimpa musibah sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya hidup kita ini mulus gitu. Ya, seorang yang beriman kepada Allah, dia itu khawatir kok nggak pernah ada musibah. Bukan dia cari-cari musibah kan, tapi dia khawatir jangan-jangan itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah biarkan dia tenggelam dalam kemaksiatannya, Allah biarkan tenggelam dalam kesesatannya. Kok nggak ada peringatan dari Allah? Apakah selama ini Allah biarkan, Allah lepaskan aku begitu saja, tidak diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, sama kayak anak kecil misalnya, atau kita sendiri. Kita ini dulu sumpah nggak kalau dia mau ya berong tua? Ya Pak, kita dulu kalau di Senin ya berong tua, dia mau diomeli sama orang tua, sumpah nggak? Sumpah. Tapi coba ketika orang tua diem sama kita keluar malam, kita main sama ini, kita mau keluyuran ke sini, dibiarkan sama orang tua, kita curiga nggak? Hah? Curiga nih, jangan-jangan orang tua nggak sayang lagi sama saya ini. Saya nggak pulang 2 hari nggak ditakoni. Saya pulang 2 hari nggak pulang lupa nggak ditakoni dari mana. Biasanya kok sedilu metu wis ditakoni. Itu kita khawatir, curiga. Ya. Maka seorang muslim dia memang nggak suka secara fitrahnya, dia nggak suka dengan musibah-musibah tersebut. Namun dia tahu bahwasanya istidraj itu juga sesuatu yang lebih tidak dia sukai. Karena itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi cinta kepada orang tersebut. Kemudian belum kita sampaikan tentang tingkatan-tingkatan. Orang yang kena musibah itu yang pertama, dan ini yang tercela, adalah dia nggak ridho dengan musibah tersebut. Dia murka dengan musibah tersebut, nggak terima, protes dengan musibah tersebut. Ini nggak boleh. Kemudian tingkatan kedua, dan ini yang minimal kita ada di tingkatan ini. Apa itu? Sabar. Sabar itu nggak suka dengan musibahnya, akan tetapi tidak menyebabkan dia berpaling dari agama. Paham ya? Dia nggak suka dengan musibahnya itu. Wajar, manusiawi. Sedih dia dengan musibah itu. Tapi musibah tersebut tidak menjadikan dia berpaling dari agama Allah, tidak menjadikan dia mencaci maki Allah atas musibah tersebut, enggak. Tapi dia tetap istiqomah memegang agama. Yang ketiga adalah ridho. Ketika ditimpa musibah, dia ridho menerima musibah tersebut. Paham ya maksudnya? Dia rela dengan musibah tersebut. Bukan gak suka, enggak, tapi dia ridho. Dan yang keempat, dan ini tingkatan para nabi. Apa itu? Asyukur. Ditimpa musibah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita nggak bisa. Minimal kita yang mana tadi? Yang kedua, sabar. Ya, itu yang minimal. Jadi nggak ada masalah, itu manusiawi. Kalau kita nggak suka dengan musibah, itu manusiawi. Namun jangan sampai ketidaksukaan itu menyeret kita kepada kekufuran. Baik, mungkin itu wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.